Dalam pernyataannya, KPK mengungkapkan hasil uang korupsi yang dilakukan oleh ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Salah satunya mengalir ke Partai Nasdem senilai miliaran rupiah. Sementara merespon pernyataan ini, Partai Nasdem justru mempertanyakan integritas dan independensi KPK. Lalu bagaimana konsekuensi jika ada aliran dana korupsi masuk ke sebuah partai politik? Kita akan membedahnya bersama dengan Ferry Asmari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas. Namun sebelum kita memulai percakapan, kita akan melihat terlebih dahulu cuplikan pernyataan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berikut ini. Terdapat penggunaan uang lain oleh Asia bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umroh di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Baik, baru saja kita menyaksikan pernyataan dari Wakil Ketua KPK terkait dengan dugaan aliran dana ke Partai Nasdem. Udah Ferry, melihatnya seperti apa? Tadi sudah disebutkan ada dana miliaran rupiah mengalir dari hasil korupsi di Kementan, namun masih ada pernyataan bahwa nanti kita akan lakukan lagi pendalaman penyidikan. Ya. Ada melihatnya seperti apa? Apakah ada keraguan di sini? Ya, tentu kalau sudah menyatakan miliaran rupiah tanpa menyebut angka, aliran itu tidak betul-betul diketahui jumlahnya berapa. Artinya memang ada keraguan-raguan di sana dan harus diakui ini membuat kasus ini masuk ke fase baru ya. Fase yang jelas berkaitan dengan partai politik. Sementara kasus korupsinya kan soal jual beli jabatan. Nah, apakah kemudian ini betul-betul bisa dibuktikan oleh KPK atau bagian dari upaya menakut-nakuti partai politik tertentu karena ada ruang jadwal politik yang sangat dekat. Kalau memang KPK betul-betul menemukan aliran dana, mestinya KPK sudah bisa menyebutkan seberapa besar aliran dana itu. Dan kita ketahui juga di dalam berbagai perkara lain sebenarnya patut diduga ada aliran dana ke partai-partai yang kadernya melakukan korupsi. Tetapi waktu itu KPK malah tidak mengurusi itu. KPK fokus ke urusan substansinya. Jadi pertanyaan besarnya apakah dengan menyebutkan dengan sesuatu yang tidak pasti, angkanya tidak pasti, beberapa miliar, itu mengindikasikan KPK sedang menarik-narik kasus ini ke ruang politik praktis, atau memang sudah ada bukti permulaan cukup yang betul-betul layak untuk disebutkan. Bagi saya kalau mau menarik ini ke ruang keterlibatan partai dengan masuknya dana korupsi ke partai, mestinya KPK sudah punya dua alat bukti yang cukup untuk perkara ini sebagaimana kasus SYL. Jadi aneh kalau KPK tidak tegas dan menyebutkan sesuatu yang menurut saya masih prediksi. Kalau masih prediktif dan tadi Anda menyebutkan bisa jadi masih ada keraguan-raguan mengenai nominal salah satunya di sini. Mengapa KPK bisa langsung mengungkapkan ini ke publik? Dan satu lagi hal yang jadi pertanyaan masyarakat adalah kenapa SYL ini ditangkap H-1 sebelum pemanggilan? Analisis Anda seperti apa? Ya, tidak bisa dihindari ya bahwa kasus SYL ini ada nuansa politisnya. Satu, SYL ada menteri dari partai yang sekarang menyatakan oposisinya dengan pemerintah, yang kebetulan pemerintah yang mengangkat Firly dan teman-teman di KPK, dan harus diingat juga bahwa ini waktu pemilu yang dekat. Kondisi saling mengikat lawan ini juga sering terjadi. Kalau dilihat bahkan misalnya upaya segera menangkap Pak SYL ya, sementara ada perkara Pak Firly di kepolisian, menurut saya memang ini ada pertarungan lain dari sekedar penegakan hukum. Tidak berarti tindak pidana korupsi yang dilakukan SYL tidak terjadi. Tindak pidana ini sudah diselidiki oleh teman-teman KPK dari cukup lama ya, bahkan sebelum teman-teman IM57 diberhentikan dari KPK. Jadi kasusnya saya yakin ini ada sehingga terbukti sebenarnya dengan pernyataan status tersangka, tetapi nuansa politik itu tidak bisa dihindari. Ini ada berkelindannya berbagai kasus di antara kasus sebenarnya substansi, yaitu kasus politik itu sendiri. Nah, upaya-upaya seperti ini yang bagi saya yang mengganggu proses penegakan hukum intinya.
Kedua-duanya harus diselidiki keterlibatan Pak Firly dalam penanganan kasus ini berupa pemerasan, suap yang diterima SYL dan segala macam, termasuk menghindari ruang politik praktis untuk sekedar mengancam partai politik. Kalau memang ini dilakukan lebih lanjut, kan ujungnya adalah pembubaran partai politik. Pembubaran partai politik itu hanya bisa diajukan oleh presiden. Jadi orang akan melihat korelasinya kemana-mana ini. Baik, saya tertarik dengan pernyataan Anda, pembubaran partai politik. Setahu saya, jika memang ada partai politik yang terbukti menerima aliran dana korupsi, maka akan bisa dibubarkan melalui Mahkamah Konstitusi. Seperti itu ya? Nah, lalu sebenarnya sejauh apa pembubaran partai politik ini bisa terjadi di Indonesia dengan kasus yang sekarang bergulir? Di Mahkamah Konstitusi ada 2 jenis perkara yang belum pernah disidangkan. Satu, pembubaran partai politik. Kedua, impeachment terhadap presiden. Pendapat DPR bahwa presiden melanggar hukum. Hanya 2 itu saja. Dulu sudah pernah ada keinginan untuk menyidangkan pembubaran partai politik, terutama karena terlibatnya beberapa partai politik dalam kasus korupsi dan dananya dianggap dialirkan. Udah Ferry, mohon maaf saya harus memotong sebentar karena saat ini sedang berlangsung dan kita akan langsung bergabung mengikuti keterangan pers yang disampaikan Partai Nasdem di kantor DPP Partai Nasdem Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan aliran dana ke Partai Nasdem. Waktu dan tempat kami berikan kepada Kakak Ahmad Saroni. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Saya selaku bendahara umum partai membantah apa yang disampaikan pimpinan KPK oleh Pak Alex Marwata terkait dengan aliran dana ke Partai Nasdem. Saya sampaikan kemarin dari tadi malam Pak Alex menyampaikan bahwa tersangka Pak Syahrul Yassin Limpo ada terkait aliran dana ke Partai Nasdem. Sekali lagi, aliran dana ke Partai Nasdem, saya sebagai bendahara umum DPP menyatakan membantah bahwa tidak ada aliran terkait yang disampaikan oleh Pak Alex Marwata. Saya selaku bendahara umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai, resmi rekening partai, bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi yang Pak Alex sampaikan. Yang kita sayangkan, kenapa mengasumsikan langsung bahwa aliran tersebut ke Partai Nasdem. Ini sangat merugikan kami karena secara terbuka Pak Alex menyampaikan ini sebagai informasi yang diduga adalah aliran ke partai. Yang saya sayangin lagi, kenapa mesti kok seolah-olah penyampaian Pak Alex ini tendensius ke partai kami. Kenapa benci benar, kok seolah-olah kita ini busuk banget. Ini adalah partai politik yang ada di Republik ini. Dan pimpinan KPK waktu dalam proses pemilihan itu melalui partai politik. Ada lobby-lobby di partai politik, ada lobby-lobby di DPR terkait dengan proses pemilihan yang akhirnya kita di DPR memilih para pimpinan yang sekarang. Kita tidak pernah menyuruh, ketua umum apalagi, menyuruh pembantu presiden suruh korupsi.
dan dilakukan oleh Pak SCL adalah yang sekarang sudah tersangka. Kita hormati proses hukum yang ada di KPK dengan tersangka Pak Syahrul Yassin Limpo. Kita hormati proses hukum itu. Kita ikuti prosesnya. Tapi jangan seolah-olah menjustifikasi kita itu menyuruh seseorang untuk korupsi dan menyetorkan itu kepada kami, ke bendahara partai politik. 3 hari lalu saya sudah sampaikan tentang terkait isu ini dan saya sudah juga memberi klarifikasi secara resmi bahwa Pak SCL pernah mentransfer uang untuk bantuan bencana alam senilai 20 juta. Itu resmi. Maka itu saya sampaikan resmi bahwa benar menerima transferan untuk bantuan bencana alam. Dan bukan kita aja, fraksi Nasdem bukan. Semua partai politik yang ada di DPR memberikan bantuan yang nilainya besar kecilnya itu masing-masing pribadi tidak dipatok. Kita jangan selalu berburuk sangka pada hal-hal yang terjadi pada SCL sendiri, yang sudah tersangka sekarang ini. Proses penegakan hukum berjalan. Kita dukung KPK melakukan penegakan hukum kepada Pak SCL. Lebih cepat diadili lebih baik, supaya terang benderang pada proses yang dilakukan Pak SCL. Kan kalau teman-teman sudah lihat berapa penerimaan yang dilakukan oleh Pak SCL. Apa partai tahu? Enggak tahu. Tapi pada saat ada bantuan, ada disinyal, diduga bahwa ada aliran seolah-olah ke partai. Kan ini menjustifikasi bahwa kita itu seolah-olah memberikan perintah untuk korupsi. Sayang, 1000 sayang. Partai kita dirugikan atas informasi yang dilakukan oleh pimpinan KPK Pak Alex Marwata. Kami mempertimbangkan untuk somasi Pak Alex Marwata dengan ucapannya. Kami mempertimbangkan. Kami sudah rugi di hadapan publik. Seolah-olah partai kami ini adalah partai korupsi. Yang diduga disebutkan terbuka oleh pimpinan KPK yaitu Pak Alex Marwata. Jadi begitu teman-teman bantahan saya tidak mau berasumsi jelek apapun. Kita dukung penegakan hukum oleh KPK, siapapun orangnya. Selama ini kami selalu dukung apa yang dilakukan atas kinerjanya KPK. Kita selalu dukung apa yang dilakukan KPK. Kita bangga ada KPK yang selama ini melakukan proses kerja dengan pencegahan yang luar biasa. Tapi kami juga nggak mau dilakukan seolah-olah partai kami adalah partai korup. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Ada pertanyaan? Itu. Izin dong, tadi kan udah dibantah. 1, lagi 2, 3. Izin dong, tadi kan udah dibantah. Tika dari Tempo.co. Beberapa waktu lalu juga ada katanya transaksi yang masuk ke partai soal sumbangan pelantikan 5 DPW yang besarnya 24,9 juta sama transaksi sebesar 75 juta. Kalau yang itu bagaimana tanggapannya dari Nasdem? Ke DPW? Iya, ini infonya. Nah,
Gini, baru kita ini contoh ya. Kalau secara resmi mengatakan ke partai politik, Partai Nasdem, maka itu kan harusnya resmi ke bendahara. Kalau mau beri bantuan ke bendahara partai, langsung secara resmi. Ini kan seolah-olah bahwa memberikan bantuan untuk ABCD. Kita kan nggak tahu nih ABCD ini atas perintah siapa. Kalaupun atas perintah SL misalnya, kasih uang untuk DPW ini. Belum tentu juga bantuan itu langsung kepada sana. Bisa aja nanti di belakang dia bilang, itu jangan ke DPW misalnya, kamu ganti jangan ke DPW. Tapi karena perintah awalnya udah ke DPW, seolah-olah jadinya ke DPW. Menurut catatan misalnya, ini kan contoh. Siapa yang memastikan bahwa uang itu alirannya seolah-olah ke partai politik secara resmi? Saya pastikan partai politik, saya sebagai bendahara tidak pernah menerima resmi atas bantuan-bantuan itu ke kita. Oke. Kan gampang ngeceknya. Kedua ya. Dua, ya sini. Dua ya kalau apa dulu. Mic-nya. Ini saya Anissa dari Detikom. Sebelumnya mohon maaf agak di luar dari ini Pak. Mau tanya soal kemarin Pak Jokowi bertemu dengan Pak Ketum. Nah, kira-kira itu bahas soal apa ya Pak? Itu. Terima kasih. Silaturahmi biasa aja kok, nggak ada yang serius. Langsung aja. Dari 20 detik, Pak Rodi, ada dua pertanyaan. Pertama, apakah Pak Rodi selaku bendahara umum Nasdem menilai bahwa apa yang disampaikan Pak Alex itu adalah upaya untuk ada upaya politis atau upaya mengundur Nasdem karena sebentar lagi memang pendaftaran ke. Ya pemirsa, pasca Rakernas hari ini relawan Projo menuju ke Kartanegara menemui Prabowo Subianto. Kita akan ikuti informasinya bersama dari lokasi. Bang, aman nggak? Bapak Ibu saudara sekalian, ini kami baru saja melakukan pembukaan Rakernas 6 Projo, di mana Rakernas 6 Projo kami sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan beliau sudah menyampaikan beberapa hal termasuk kriteria-kriteria calon lanjut beliau. Kami dari Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah Bapak Prabowo Subianto. Melihat beberapa hal yang sangat penting adalah bahwa berani dan punya nyali serta punya komitmen untuk terus memajukan Indonesia dan mensejahterakan rakyat dan tidak mudah menyerah, pantang menyerah, karena bangsa Indonesia harus punya karakter pantang menyerah. Dan Pak Prabowo adalah patriot sejati yang karena itulah kami dari Projo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Kita percaya bahwa suara rakyat adalah penentu kemenangan di Pilpres 2024. Karena itulah kita mulai hari ini kita akan sama-sama berjuang bersama. Karena bangsa Indonesia ini milik semua golongan. Dan kita harus respect terhadap siapapun. Rasa hormat. Karena itu dengan dukungan dari seluruh rakyat, kita sama-sama memenangkan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Gimana? Sudah?
ya. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur, gaspol. Prabowo. Presidenku. Jawa Timur, gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore saudara-saudara sekalian, terutama kawan-kawan dari Projo yang sedang rakernas dan dari tempat rakernas setelah dihadiri oleh Pak Jokowi, Presiden kita, langsung datang ke tempat saya di sini, dan di dalam kita membahas dan kita berbincang-bincang dan menyampaikan dukungan Projo untuk saya maju sebagai Presiden. Ini sebuah kehormatan bagi saya, sebuah kehormatan besar. Kepercayaan yang saudara-saudara berikan kepada saya terima sebagai amanah, saya terima sebagai penugasan mulia untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Adalah suatu penugasan mulia, adalah suatu kehormatan kita bisa memberi bakti kita kepada negara dan bangsa. Jadi saya kira kita semua mengerti, kita semua sadar bahwa bangsa kita sekarang ini dalam beberapa bulan ke depan, terutama pada tanggal 14 Februari 2024 adalah suatu hari yang sangat penting, karena itu adalah hari kedaulatan rakyat, hari di mana rakyat Indonesia berdaulat, hari di mana rakyat Indonesia akan menentukan pilihannya, pilihan untuk pemimpin-pemimpinnya, presidennya dan pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyatnya. Karena itu saya menerima dukungan ini, dan saya mengajak kita sekalian semuanya di sini, ada juga tokoh-tokoh nasional, ketua-ketua partai-partai koalisi Indonesia Maju, ada Pak Yusril, ya, Agus Jabo, ada Pak Ferry, Afiansyah, Pak Muzani, banyak tokoh-tokoh yang hadir di sini. Jadi saya mengajak semua kawan-kawan, mari kita bersama-sama, kita turun ke rakyat, yakinkan rakyat bahwa kita akan dengan baik menjaga kekayaan negara, kekayaan bangsa, mengelola kekayaan tersebut agar nanti bisa dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Landasan yang kuat yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi harus kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana saudara ketahui, saya 10 tahun kalau tidak salah ya. 10 tahun? Ya, 10 tahun. 2004. Saya rival dengan Pak Jokowi. Kita bersaing dengan keras. Tetapi yang banyak orang tidak tahu, walaupun kita bersaing dengan keras, kita tetap bersahabat. Dan begitu saya dikalahkan beliau
Beliau datang ke rumah ini, beliau yang datang ke rumah ini. Dan di sini saya katakan Pak Jokowi, karena saya yakin Pak Jokowi hatinya merah putih, bahwa Pak Jokowi akan membela Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan rakyat Indonesia. Makanya saya mengakui Pak Jokowi menerima mandat dari rakyat dan saya akan mendukung Pak Jokowi sebagai presiden. Dan demikian lagi tahun 2019 seperti itu. Dan ternyata saya begitu beliau menang, beliau malah mengajak saya bergabung dalam rekonsiliasi besar untuk bangsa ini. Yang tadinya dikhawatirkan ada berbelah atau perpecahan, ternyata dengan sikap negarawanan beliau kita bersatu, kita rukun, kita rekonsiliasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesejukan, yang terjadi adalah kekeluargaan, yang terjadi adalah suasana yang kompak, suasana yang bersatu. Ini yang kita harus jaga, saudara-saudara sekalian. Dan setelah saya masuk kabinet, saya jadi saksi dari dekat bahwa Pak Jokowi selalu berpihak kepada rakyat Indonesia, selalu berpihak dan membela rakyat kecil, dan selalu berani membela kepentingan nasional walaupun ditekan oleh banyak negara lain. Karena itu saya sepenuh hati bersatu sama beliau, tidak setengah hati, tidak di depan lain, di belakang lain. Saya bukan orang seperti itu. Di depan muji-muji, di belakang rongrong. Sifat seperti itu harus kita tinggalkan. Dan jangan mengira rakyat kita bodoh. Jangan mengira rakyat kita tidak tahu siapa yang mensra-mensri, siapa yang hari ini bilang A, besok bilang B, lusa bilang C. Ini tidak perlu, kita perlu persatuan, kita perlu kekompakan, kita perlu. Ya pemirsa, baru saja Anda menyaksikan konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua Projo Budi Ari yang menyatakan bahwa sosok calon presiden yang diusung oleh Projo adalah Prabowo Subianto. Dan ia menganggap Prabowo adalah sosok patriot sejati sehingga sangat cocok untuk meneruskan tongkat estafet dari Presiden Joko Widodo. Sementara Prabowo Subianto sendiri mengatakan bahwa ia menerima amanah ini sebagai penugasan mulia sehingga nantinya ia berharap bisa meneruskan kepemimpinan Joko Widodo serta menganggap Presiden Jokowi adalah sosok yang membawa kesejukan bangsa. Dan nanti kita masih akan membahas mengenai bagaimana informasi yang dikatakan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni terkait dengan bantahannya bahwa tidak ada aliran dana yang masuk, dalam hal ini adalah dana korupsi yang dilakukan di Kementan ke Partai Nasdem bersama Uda Ferry. Tetapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas. Kita akan melanjutkan perbincangan yang tadi sebelumnya sempat tertunda. Uda Ferry, tadi telah kita simak bersama bagaimana pernyataan dari Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni dalam hal ini yang membantah dengan tegas bahwa tidak ada sama sekali aliran dana korupsi ke Partai Nasdem. Ia juga mengatakan akan mempertimbangkan somasi kepada Wakil Ketua Umum KPK Alexander Marwata. Seperti apa analisis Anda? Apakah mungkin dilakukan? Terlalu cepat ya direspon. Menurut saya dalam kasus korupsi potensi aliran dana bisa macam-macam. Dan harusnya Partai Nasdem fokus ke upaya membantah aliran dana itu tidak dilakukan Nasdem dengan sengaja. Jadi tidak tahu kan ini aliran dana untuk dari mana, tapi kan kepentingannya bisa diketahui. Misalnya kebutuhan partai dan segala macam. Dan itu bukan akan membebani Nasdem untuk menyatakan ada aliran dana. Apalagi KPK kan terlihat sangat lemah. Betul. Menyatakan beberapa miliar, kalau dilihat wawancara tadi kan hanya
tidak sampai 200-an juta itu ya dana-dana yang disebut, ada yang 50, 20, 50 dan 75. Nah, sementara KPK sendiri mengatakan beberapa miliar, yang artinya lebih dari 1 miliar kan. Nah, di sana ada kelemahan yang harusnya jadi fokus Nasdem. Tetapi kalau membantah tidak ada, ini menurut saya terlalu terburu-buru. Nah, soal somasi juga langkah yang tidak terlalu tepat. Harus diakui Alexander Marwata menyampaikan sebagai wakil institusi. Itu pernyataan institusional. Kalau disemasi orangnya menurut saya sangat tidak tepat. Dan sekedar menambah bunga rampai perdebatan soal kasus ini. Nasdem harus fokus membuktikan tidak ada aliran dana dengan sengaja diterima uang haramnya. KPK juga harus fokus memastikan ini benar-benar ada aliran dana yang disengaja sehingga tindak pidana korupsi digunakan oleh partai politik untuk mendapatkan dana. Jika tidak, tentu KPK akan dituduh sebagai institusi yang menggunakan proses penegakan hukum untuk kepentingan politik. Dan kita tahulah suasana seperti ini sering digunakan untuk saling ancam-mengancam lawan dan punya tujuan politik tertentu. Dan di sini sikap kritis masyarakat sipil melihatnya ya, dua perkara ini harus dilanjutkan dengan cara-cara elegan, apalagi menjelang tahun politik yang akan datang. Baik, Uda Ferry, tadi juga pernyataan dari Ahmad Syahroni mengatakan bahwa KPK terkesan terlalu tendensius dalam kasus ini. Dan apakah langkah somasi yang masih dipertimbangkan oleh Partai Nasdem ini dapat kita artikan sebagai bentuk gertakan atau langkah defensif dalam pertahanan diri Partai Nasdem seperti apa? Iya, kalau somasi kan tidak ada dampak hukum signifikan ya. Orang cuma diperingatkan tidak mengeluarkan pernyataan atau tindakan tertentu. Kalau memang ada upaya defense, mestinya ada langkah hukum yang mumpuni dan tidak perlu juga disampaikan untuk saat ini. Apalagi kesan yang didapat hanya untuk sekedar memberikan bahwa kami juga bisa mengancam Anda. Nah, ini kan tidak baik ya. Harusnya Nasdem melakukan langkah hukum yang jauh lebih jernih dan tepat untuk itu. Oke, baik. Terakhir, Uda Ferry, kita masih akan membahas mengenai tadi sebelum kita break, sempat dibahas mengenai pembubaran partai politik. Ini sebenarnya mungkin dilakukan, tapi prosesnya luar biasa panjang dan dalam waktu yang singkat. Karena 19 Oktober nanti sudah mulai pendaftaran capres, akan sangat kental situasi politiknya dan berbagai lembaga akan sangat sibuk. Menurut Anda, apakah ini ada sesuatu yang mungkin untuk dilakukan? Pembubaran partai politik itu kan harus membuktikan apakah benar partai melakukan pelanggaran hukum. Dalam konteks ini menerima aliran dana korupsi dengan sengaja. Lalu harus dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi, sementara seluruh elemen politik akan disibukkan dengan konsentrasi tanggal 19 Oktober pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Belum lagi kalau ada putusan MK tanggal 16 soal anak Pak Jokowi kan, kalau itu pasti akan disibukkan. Bagi saya ini hampir mustahil ada upaya presiden mengajukan karena proses pengajuan pembubaran partai hanya dapat dilakukan oleh presiden. Oke. Mustahil presiden akan sibuk di tanggal 19, nanti dia juga akan lebih sibuk. Ini lebih mirip sekedar upaya untuk mengancam partai oposisi, ya, untuk menakut-nakuti ke partai oposisi. Bahkan labeling sekarang sudah diterima Partai Nasdem sebagai partai yang menerima aliran dana korupsi. Padahal banyak partai lain juga melakukan kurang lebih hal yang sama. Jadi sebenarnya untuk pembubaran dari partai politik sebenarnya sedikit atau minim kemungkinannya, tapi ini hanya labelingnya saja seperti itu kurang lebih ya, Uda Ferry. Kurang percaya akan ada proses itu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasinya pada sore hari ini, Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas. Kita masih akan menunggu bagaimana update-nya nanti, apalagi minggu depan adalah pendaftaran capres. Kita akan melihat bagaimana dinamikanya. Terima kasih sekali lagi, selamat sore.